Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Almanasari. Di sini saya akan menjelaskan apa itu technopreneurship. Nah, technopreneurship berasal dari gabungan kata teknologi dan entrepreneurship. Nah, teknologi preneurship itu bisa diartikan sebagai kewirausahaan yang aktivitas usahanya berbasis pada teknologi. Bagaimana sih sejarah technopreneurship ini? Nah, technopreneurship bersumber dari invasi dan inovasi. Istilah technopreneurship baru muncul di akhir 1990-an dan mulai mengalami booming di tahun 2000-an. Nah, semenjak teknologi sudah mengalami perkembangan ke pelosok-pelosok negeri, ditambah dengan adanya eksis dari perusahaan-perusahaan yang berbasis IT atau informasi teknologi seperti Google, Yahoo, kemudian terus berkembang dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru di berbagai bidang teknologi. Di zaman modern sekarang, telah banyak teknologi yang berhasil melakukan komersial teknologi, sehingga menjadi sebuah produk yang diterima secara luas di pasaran. Salah satu contohnya, produk mobil Ford yang diciptakan oleh Henry Ford. Begitupun di negara Indonesia, banyak penemuan dan ide-ide baru yang diciptakan oleh entrepreneur yang diciptakan oleh Indonesia atau bangsa kita sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kokom Amelia Agustin. Baik, terima kasih untuk Tia. Jadi saya di sini akan menjelaskan apa itu era open source. Jadi salah satu bentuk inovasi yang terus berkembang, teknologi ini bersifat open research. Di era ini memberikan wadah inovasi bagi seluruh masyarakat. Dengan akhirnya teknologi seperti ini, masyarakat tidak dibatasi dengan berbagai aturan yang dapat menghambat kreativitas mereka. Selain itu, di era ini juga tidak dapat merugikan apapun dan memberikan keuntungan banyak pihak di antara perkembangan yang terjadi. Nah, di era ini juga para teknopreneur dalam era open source ini sering berkolaborasi dengan sesama pengembang baik secara langsung maupun melalui platform online untuk mengembangkan solusi yang lebih baik dan lebih inovatif. Selanjutnya, di sini ada tujuan dan manfaatnya. Nah, di tujuan yang pertama ini ada memberikan kontribusi konkret dalam mensiasati masalah pengangguran intelektual di Indonesia. Yang kedua ada mengembangkan spirit atau rasa semangat kewirausahaan di dunia perguruan tinggi. Yang ketiga ada meminimalisir gap antara pemahaman teori dan realita praktek dalam pengolahan bisnis. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat bagi mahasiswa dalam proses implementasi teknopreneurship berbasis kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh pencerahan mengenai alternatif profesi sebagai wirausaha selain sebagai ekonomi, manajer atau akuntan atau profesi lainnya. Terus yang kedua, memiliki skill base yang memadai dalam bidang teknologi informasi. Terus yang ketiga, mendapatkan pengetahuan dasar dalam bentuk teori, praktek magang dalam mengelola suatu bisnis. Nah, yang keempat, memperoleh akses untuk membangun networking dunia bisnis. Materi selanjutnya yaitu menghadapi globalisasi. Technopreneurship dalam menghadapi tantangan global, yaitu yang pertama, ikut serta dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia, baik ekonomi makro, mikro, dan skala yang lebih besar. Dan yang kedua, memiliki wawasan global dan berorientasi internasional, memiliki daya saing global yang berdampak pada jalannya roda perekonomian di Indonesia. Dan yang ketiga, tidak terpaku pada lapangan kerja yang ada sehingga berani untuk membuka lapangan kerja yang baru. Dan yang keempat, mengembangkan penerapan teknologi dalam bidang ekonomi sehingga terciptanya inovasi-inovasi yang out of the box. Dan yang kelima, mengembangkan sayap bisnis berskala internasional dalam menghadapi tantangan global. Yang selanjutnya yaitu bidang technopreneurship. Beberapa bidang yang terkait dengan technopreneurship di antaranya yaitu yang pertama, earthquake resistant building, yaitu bangunan ramah gempa. Dan yang selanjutnya water, yaitu air. Dan yang ketiga energi, yaitu energi. Dan yang keempat health, kesehatan. Yang kelima agrikultur, pertanian. Dan yang terakhir ada biodiversity, yaitu keanekaragaman hayati. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan technopreneurship.
Dalam perkembangan teknologi yang berguna, kita anggap menyenangkan, tapi di lain hal, tak selamanya membawa efek positif. Di sisi lain juga, menimbulkan efek negatif pada manusia dan lingkungan. Kelebihan teknopreneurship dibagi menjadi 3. Yang pertama, mempermudah penyebaran informasi, ilmu, dan pengetahuan. Yang kedua, dengan layar sebuah handphone, maka kita dapat berkomunikasi secara jarak jauh di mana saja dan kapanpun itu. Yang ketiga, di bidang bisnis. Internet sudah mempermudah bertransaksi dan berbisnis meski jaraknya jauh dan tanpa langsung menuju ke tempat penjualnya. Kekurangan teknopreneurship dibagi menjadi 4. Yang pertama, dengan adanya internet sebagai media sosial membuat seseorang menjadi tertarik untuk menjadikannya sebagai hobi yang baru dalam pergaulan. Yang kedua, tidak lagi peduli kepada lingkungan sosialnya dan lebih mengutamakan komputer. Yang ketiga, game yang selalu dimainkan oleh anak-anak ternyata lebih menghancurkan karakternya. Yang keempat, selalu ingin mengetahui privasi atau memiliki orang lain.